Oke guys, jadi di video kali ini aku akan coba tik suara untuk konten jenis puisi. Bu, aku lelah. Terlalu banyak kenyataan pahit yang tak bisa aku terima. Tentang pekerjaanku yang tak karuan. Tentang tabungan yang belum juga berhasil kukumpulkan. Juga tentang aku yang masih saja belum bisa dibanggakan. Aku malu, Bu, ketika mendengar mereka bercerita tentang anaknya yang berhasil. Sedangkan aku hanya menjadi beban dalam pikiranmu. Aku malu, Bu, ketika yang lain bisa membelikan apa saja. Sedangkan aku hanya bisa mengajakmu makan di pinggir jalan. Bu, pinjami aku bahumu sebentar saja. Aku ingin menangis dalam pelukanmu sampai tertidur lelap seperti dulu. Meski tak bisa mengubah kenyataan, tapi dekapanmu selalu menenangkan perasaan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel dan masih barengan sama aku Irena Lipesi. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan harus selalu semangat ya. Kalau di video sebelumnya aku membahas beberapa tips untuk teman-teman yang pengen belajar di dunia sulih suara atau dubbing atau voice over. Nah, di video kali ini aku lebih spesifik lagi nih teman-teman, karena masih ada juga yang nge-DM nanyain, "Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa mengolah suara untuk keperluan jenis konten puisi?" "Kak, aku nggak tahu nih intonasi untuk baca puisi." "Kak, aku punya puisi tapi aku bingung gimana cara bacainnya." Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat aku balesin satu persatu. Jadi supaya bisa maksimal, aku akan menjawabnya lewat video ini ya guys. Jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Eits, buat kamu yang baru pertama kali nggak sengaja mampir ke channel YouTubeku, ayo klik tombol subscribe dulu guys, supaya setiap aku upload video, centung langsung bunyi tuh notificationnya, sehingga kamu bisa langsung nonton. Ketika kita terjun di dunia sulih suara, kita harus pahami dulu nih teman-teman, kalau setiap jenis konten atau video itu berbeda-beda. Misalkan aja kita ini mau mengolah suara untuk keperluan jenis company profile, atau presentasi internal perusahaan, atau promo produk, itu beda banget ketika kita mengolah suara untuk keperluan audiobook, membaca konten puisi, atau bermain drama radio. Itu beda-beda teman-teman, baik dari intonasinya, speednya, atau karakter suara yang kita gunakan. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang karakter suara, jenis suara, kalian bisa lihat di video-videoku yang sebelumnya ya. Oke, dan sesuai dengan judul video kali ini, bagaimana aku belajar mengolah suara untuk keperluan konten puisi. Tips yang pertama dari aku adalah kita wajib memahami dulu jenis puisinya. Ada jenis puisi yang mungkin isinya tuh baper banget ya. Ada juga jenis puisi yang isinya tuh berupa ajakan atau bentuk ketidakpuasan, kekecewaan, pro dan kontra dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Beda jenis puisi, beda juga cara kita mengolah suara nih teman-teman. Kalau aku pribadi, aku akan cari tahu apa yang ingin disampaikan si penulis. Setelah kita memahami jenis puisi tersebut, kita mulai tahu nih emosi apa yang ada dalam puisi itu. Apakah bentuk ketidakpuasan, kekecewaan, kepedihan, kepahitan, ataukah bentuk sebuah kemarahan, atau emosi bahagia, emosi ucapan syukur. Itu akan memudahkan aku untuk aku tahu nih suara seperti apa, tempo seperti apa. Setelah kita tahu emosi apa yang terbentuk dalam puisi itu, kita butuh yang namanya
menjiwai. Kalau di dunia acting, ketika aku akan memerankan sebuah tokoh, aku akan berusaha untuk menjiwai karakter yang ada dalam tokoh tersebut. Nah, sama seperti puisi nih teman-teman. Sebelum aku mulai baca puisi, aku akan dengerin lagu atau instrumen yang sesuai dengan emosi dalam puisi tersebut. Di video ini aku menggunakan tempo lambat dan karakter suara yang natural, bercakap-cakap. Oke, lalu seperti apa caraku ketika membacakan sebuah puisi? Ini dia. Yuk ikutin aku praktek bagaimana kita mengolah suara untuk keperluan konten puisi. Bu, aku lelah. Terlalu banyak kenyataan pahit yang tak bisa ku terima. Tentang pekerjaanku yang tak karuan. Tentang tabungan yang belum juga berhasil kukumpulkan. Juga tentang aku yang masih saja belum bisa dibanggakan. Aku malu, Bu, ketika mendengar mereka bercerita tentang anaknya yang berhasil. Sedangkan aku hanya menjadi beban dalam pikiranmu. Aku malu, Bu, ketika yang lain bisa membelikan apa saja. Sedangkan aku hanya bisa mengajakmu makan di pinggir jalan. Bu, pinjami aku bahumu sebentar saja. Aku ingin menangis dalam pelukanmu, sampai tertidur lelap, seperti dulu. Meski tak bisa mengubah kenyataan, tapi dekapanmu selalu menenangkan perasaan. Nah, itu tadi adalah sedikit sharing dari aku bagaimana sih caraku mengolah suara untuk keperluan jenis puisi. Jenis konten puisi ya. Oke, mudah-mudahan sedikit tips singkat dari aku ini bisa membantu teman-teman yang lagi belajar di dunia sulih suara. Kalau kalian ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, boleh banget ya. Ditunggu komentar kalian di kolom komentar untuk videoku kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar di dunia sulih suara. Sampai jumpa. Hai guys, welcome back to my YouTube channel dan masih barengan sama aku Irena Lipasi. Salah, di channel kali ini, ulangi, salah lagi, 1, 2, 3.